Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Min 1 Yogyakarta, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anakku yang solih dan solihah, siswa-siswi Min 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kasih sayang, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh keberkahan. Mengapa disebut dengan bulan penuh keberkahan? Karena pada bulan ini setiap hal baik, setiap amal baik yang kita kerjakan akan dicatat dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita jadikan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan kita kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kira-kira ibadah apa saja yang perlu kita tingkatkan di bulan ini? Yang pertama, tentu ibadah wajib yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa ikhlas mengharapkan pahala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lampau. Selain itu, puasa juga sebagai perisai, pelindung atau tameng diri seseorang dari akhlak yang buruk. Ketika seseorang sedang berpuasa, maka dia harus menjaga sikap dan lisannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Asyamu junnah fala yarfuth wala yajhal, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim." Puasa merupakan perisai, maka janganlah kalian berkata kotor dan janganlah kalian melakukan hal yang sia-sia. Apabila ada yang mengajak berkelahi atau mencaci, maka katakan, "Saya sedang berpuasa." Anak-anakku yang soli dan solihah, siswa-siswi Min 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah. Ibadah yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Sudah semestinya kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapapun yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10.
Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa pahala orang yang membaca Al-Quran itu begitu besar. Apalagi jika kita mengerjakannya di bulan Ramadan. Tentu semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Ibadah yang ketiga yaitu sholat malam. Untuk menyempurnakan puasa kita di siang hari, mari kita hidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapapun yang beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah ia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam Ramadan dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah sholat tarawih. Sholat tarawih menjadi salah satu sarana untuk kita mendapatkan nilai tambah. Jangan sampai kita melakukan sholat tarawih hanya di awal Ramadan saja atau hanya di akhir Ramadan saja. Oleh karena itu, marilah kita istiqomah menghidupkan malam bulan Ramadan. Anak-anakku, siswa-siswi Men 1 Yogyakarta yang berbahagia, ibadah yang keempat yaitu bersedekah. Di antara ibadah di bulan Ramadan yang memiliki nilai pahala tinggi di sisi Allah yaitu bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu bukti keimanan seseorang kepada Allah dalam masalah harta. Bukan seberapa banyak atau sedikit harta yang ia sedekahkan, namun rasa keikhlasan berbagi kepada saudara muslim lainnya, sehingga nilai sedekah ini menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan." Sedekah yang paling utama yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang paling dermawan, terlebih lagi ketika di bulan Ramadan. Bersedekah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dengan bersedekah kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua, dengan bersedekah kita bisa membersihkan harta dan jiwa kita. Dan yang terakhir, dengan bersedekah, rezeki dan pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ia akan dilipat gandakan pahalanya dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Anak-anakku yang solih dan solihah, siswa-siswi Men 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Semoga kita semua diberikan semangat, diberikan kemudahan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Sekian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.